Hai halo, kembali lagi bersama saya, Wong Wans. Nah, kali ini saya ingin memberitahukan sedikit informasi dan juga sekaligus menghimbau. Belakangan ini dengan hebohnya pandemi virus corona COVID-19, semakin banyak orang yang tergerak hatinya dan itu kita harus mengapresiasi. Benar-benar saya pribadi juga sangat-sangat mengapresiasi mereka-mereka yang tergerak untuk membantu untuk melakukan satu tindakan untuk upaya-upaya pencegahan, upaya untuk mengurangi resiko atau dampak bisa terjangkiti virus corona COVID-19. Nah, salah satunya kali ini saya akan mencoba fokus terhadap satu hal yang mana banyak beredar nih tentang yang namanya disinfektan. Banyak orang yang tergerak untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan di satu lokasi, wilayah, benda, termasuk nih kepada manusia yang mana itu berupa berbentuk sebuah box atau bilik kamar chamber yang nantinya akan disemprotkan cairan disinfektan. Nah, itu sebenarnya sekilas kita melihat, saya pribadi dulu awalnya melihat langsung mengapresiasi ini bagus sekali, langkah ini bagus sekali. Namun beberapa hari belakangan ini banyak kehebohan mulai timbul di masyarakat sehingga ada satuan tugas dari pusat, dari gugus tugas penanganan COVID ini, mereka memberikan klarifikasi dan berdasarkan pengkajian juga bahwa yang namanya penyemprotan cairan disinfektan jika menyentuh kulit langsung, apalagi nih sampai masuk ke mulut atau kena di mata, itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Cairan disinfektan itu cairan kimia dan dampaknya terhadap kulit, tubuh, dan organ-organ dalam manusia itu sebenarnya cukup berbahaya. Bahkan di sana dijelaskan bisa menyebabkan kanker, ya, bisa menyebabkan kanker kulit dan lain segala hal. Penggunaan disinfektan chamber atau bilik penyemprotan disinfektan ternyata tidak direkomendasikan. Bahan kimia yang selama ini sering dipakai sebagai disinfektan seperti larutan pemutih natrium hipoklorit, klorin dioksida, etanol 70%, hingga hidrogen peroksida sejatinya adalah bahan kimia yang berbahaya jika kontak langsung dengan sel tubuh manusia. Penggunaan disinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata, menimbulkan iritasi. Penggunaan dengan UV light dalam konsentrasi yang berlebihan mempunyai potensi jangka panjang menimbulkan kanker kulit. Nah, memang di awal ini semua diawali dengan niat baik, diawali dengan satu euforia, keinginan untuk berpartisipasi. Namun alangkah lebih baiknya lagi jika apapun yang ingin dilakukan itu bisa diklarifikasi dulu atau dikonfirmasi dulu kepada pihak-pihak yang lebih ahli, pihak-pihak yang lebih mumpuni di bidang itu. Karena ada juga sebagian yang mengatakan ada cairan disinfektan dengan kandungan tertentu dalam formula tertentu itu sah-sah saja dan tidak membahayakan kulit. So far sih oke ya. Cuman apapun itu kamu belum tentu adalah orang-orang yang memahami, benar-benar mengetahui konkret detail bagaimana cara meracik disinfektan itu yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya. Jadi oleh sebab itu mereka menganjurkan ada baiknya jika masyarakat hanya menyemprotkan ke benda-benda bangunan untuk mematikan kuman yang di situ. Hal yang sederhana ya, ada dihimbau contoh-contoh pembuatan disinfektan itu ada memakai Biclean untuk obat yang keras ya, ada bahan kimianya untuk membersihkan lantai. Kemudian ada bahan-bahan yang lainnya juga. Kamu coba perhatiin deh, Biclean itu pada saat ditaruh di lantai, Biclean, Porsteak dan segala macamnya, apa yang terjadi? Itu cukup keras, yang berkarat atau kotor atau apa gitu, itu langsung keangkat. Nah,
bagaimana coba dibayangkan jika itu langsung kena ke kulit kita, atau kena ke mata, atau kena juga masuk ke dalam mulut. Tentu saja itu berbahaya. Mau lebih pasti, mau lebih yakin lagi, bisa berkonsultasi ke dokter atau memang spesialis di bidangnya sebelum melakukan ini. Sehingga jangan niat baik kita tadi, keinginan kita untuk berbagi, untuk menolong, untuk membantu orang lain, malah jangan sampai akhirnya malah membuat satu masalah baru. Mudah-mudahan sih seperti itu. Dan kemudian satu lagi nih, saya ingin menghimbau sedikit saja kepada teman-teman nih, kepada mereka laskar-laskar para pejuang yang bertugas menyemprotkan cairan disinfektan itu. Ada baiknya untuk menggunakan, ya setidak-tidaknya menggunakan masker, menggunakan kacamata. Kalau bagusnya kacamata yang Google itu ya, jadi ketutupan dia semuanya, itu jauh lebih bagus untuk menghindari juga. Jangan sampai nih teman-teman yang petugas ini berniat baik, dia ingin menyemprotkan, dia ingin membantu membersihkan satu lokasi, satu wilayah, malah ujung-ujungnya dia pun bisa saja terkena dampak atau imbasnya. Ya bisa-bisa dia juga jadi ikut-ikutan sakit gara-gara itu. Corona mungkin jauh, namun ada penyakit-penyakit lain yang jadi mengintai dia. Ini berdasarkan berbagai sumber. Jadi ya, apapun yang saya sampaikan di sini sekedar himbauan. Silahkan ditelaah kembali, dipikirkan, disaring lagi, difilter lagi secara bijaksana dalam pikiran logikanya masing-masing. Jika memang ini masuk di akal, jadi kedepannya bisa lebih waspada, bisa lebih hati-hati lagi. Namun kalau dirasa yang diomongin Wong Wens itu nggak jelas, nggak karu-karuan, ya silakan saja. Namun kembali lagi, ini sekedar himbauan, bukan satu keharusan. Hanya sekedar menghimbau rasa peduli saya. Saya pun secara pribadi tidak tahu bagaimana konkretnya membuat formula itu. Namun dari membaca berbagai sumber, saya ada keprihatinan jangan sampai nih orang yang disemprot lepas dari corona terus kena penyakit yang lain, misalnya kanker atau apa gitu. Begitu juga dengan para penyemprotnya, mereka sudah capek-capek untuk menyemprot itu, tapi akhirnya malah kena penyakit lainnya. Ya itu saja sih dari saya, sekedar himbauan demi kebaikan kita bersama. Kembali lagi, Wong Wens YouTube channel, semoga bermanfaat.